Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dengan NIM 105200272 dari kelas 3H Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto, SHMH dalam tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Tujuan dan motivasi saya memilih prodi ilmu pemerintahan adalah saya ingin terjun ke dunia pemerintahan dan politik, dan tentunya saya ingin menjadi pemimpin yang berwawasan luas dan bertoleransi, peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini seperti hukum yang tidak adil, korupsi yang merajalela, dan lain sebagainya. Dengan memilih ilmu pemerintahan, kita dapat berkontribusi langsung kepada pemerintah dan dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan alasan saya memilih prodi tersebut di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dikarenakan di kampus biru ini saya tidak hanya diajarkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan umum saja, tetapi di sini saya juga mendalami ilmu-ilmu agama. Di kampus dengan corak Islami moderat, kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi kental dengan akan keislamannya. Corak bangunannya bernuansa Islam, sehingga menurut saya prodi ilmu pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi merupakan wadah yang sangat cocok untuk saya menjadi pemimpin yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik nantinya. Menurut saya, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi akan aturan-aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di suatu negara, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh akan aturan tersebut. Kegunaan mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa ilmu pemerintahan. Yang pertama, kita akan mengetahui peraturan-peraturan hukum apa saja yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara. Kita juga akan mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Kita akan mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diderita orang yang melanggar peraturan yang berlaku. Dan agar kita sebagai mahasiswa tidak buta akan hukum yang ada, sehingga mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Dan yang terakhir yaitu agar menghindari pembodohan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Selanjutnya, contoh hukum tertulis. Islam dan hukum perkawinan, di mana sangatlah jelas karena bersifat tertulis seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. KUH Perdata dan hukum Islam mengatur tentang anak luar nikah dan pengaturan yang sama, yaitu dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pasal 255 KUH Perdata disebutkan bahwa anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan dibubarkan adalah anak tidak sah. Agar anak tersebut mempunyai hubungan hukum antara ibu atau bapak, maka menurut ketentuan pasal 280 KUH Perdata, ibu atau bapaknya dari anak tersebut harus melakukan tindakan pengakuan, karena dari tindakan tersebut dapat menimbulkan hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Dalam pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sering terjadi di daerah saya. Selanjutnya, contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat, di mana di dalam masyarakat hukum adat bisa terjadi antara keluarga atau rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan. Tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan, dan sebagainya. Semua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus atau memelihara. Begitu pula sebaliknya, kedudukan anak-anak tersebut juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Hal ini agar tidak terjadi masalah tentang sah tidaknya anak tersebut, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan. Tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan. Ahli waris dalam konsep hukum adat yang terpenting adalah anak kandung sendiri.
Dengan adanya anak kandung ini, maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Dalam masyarakat hukum adat, khususnya dalam hal pewarisan terhadap anak luar nikah, masing-masing di setiap daerah mempunyai peraturan tersendiri mengenai pembagiannya menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Rek nomor 179K/SIP/61, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum ini merupakan salah satu ilmu bantu hukum yang mempelajari perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri dengan menyesuaikan pada objek yang diatur, homogen atau heterogen. Selanjutnya yaitu sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul hukum dalam masyarakat tertentu, mempelajari catatan-catatan tentang hukum kuno semata-mata, belum merupakan pelajaran sejarah hukum. Selanjutnya yaitu perbandingan hukum. Perbandingan hukum ini adalah ilmu bantu hukum yang mempelajari persamaan dan perbedaan antara sistem hukum nasional satu dengan sistem hukum nasional lainnya ketika menerapkan hukum terhadap warga negara lain. Perbandingan hukum di sini merupakan suatu metode studi hukum untuk membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, antropologi hukum adalah ilmu hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan cara penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Antropologi hukum melihat norma sosial sebagai hukum, di mana para antropolog tidak hanya mempelajari semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia seperti penulisan tentang bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup dan kehidupan keluarga-keluarga, pemukiman, segi-segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian dan berpakaian, bahasa dan sebagainya. Selanjutnya yaitu psikologi hukum, adalah ilmu bantu hukum yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Psikologi hukum ini merupakan suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Contoh dari ilmu bantu hukum, sosiologi hukum, yaitu kasus korupsi EKTP yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Hukum yang berlaku dalam kasus ini didasarkan pada undang-undang, sebab tindakan yang dilakukan memberi dampak besar berupa kerugian bagi masyarakat luas. Pembunuhan berencana yang dilakukan seorang individu kepada satu keluarga karena rasa dendam akibat sering menerima ejekan dari satu keluarga tersebut. Contoh selanjutnya yaitu kasus penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mencoreng nama baik calon gubernur agar masyarakat tidak menjatuhkan pilihan kepada calon tersebut saat pemilihan. Contoh selanjutnya yaitu sindikat penjualan narkoba yang masih menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia. Pencurian uang di ATM yang dilakukan sekelompok orang dan pernikahan usia dini yang masih menjadi perdebatan dalam masyarakat. Contoh dari antropologi hukum yaitu sengketa keluarga, perebutan lokasi pemakaman anak. Sengketa ini merupakan fenomena sosial yang menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang disebut korban, baik individu maupun sekelompok masyarakat. Sengketa diawali oleh tahap prakonflik, yaitu ketika pihak korban merasakan adanya ketidakadilan. Berlanjut pada tahap konflik, yaitu ketika korban mengeluhkan kerugian yang ia rasakan pada pihak lain. Dan akhirnya terjadi sengketa, yaitu jika konflik telah diumumkan ke publik. Contoh sengketa yang saya angkat ialah kasus sengketa keluarga yang terjadi di Desa Lelobatan, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT, mengenai perebutan lokasi pemakaman anak. Kasus ini menjadi sengketa ketika kedua belah pihak merasa memiliki hak untuk mendapatkan jasad di pemakaman keluarga mereka masing-masing dan menceritakannya kepada publik. Selanjutnya contoh psikologi hukum. Misalnya saat ada seorang terdakwa yang diragukan kesiapan
kesiapan mentalnya oleh hakim untuk menjalankan hukum pidananya, maka hakim bisa saja memanggilkan seorang psikolog untuk memeriksanya. Atau pada saat seseorang yang menjalani persidangan, salah satu saksi dalam kasus tersebut adalah anak-anak, maka dalam hal ini terkadang psikolog juga dibutuhkan. Itulah tadi jawaban dari saya untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kepada Bapak Z. Haryanto saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.